Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ramadhani dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam peradaban Islam Indonesia. Wali Songo merupakan tokoh Islam yang sangat dihormati di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Wali Songo berasal dari kata wali yang artinya orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan Songo artinya 9. Jadi, Wali Songo berarti 9 orang yang dipercaya dalam menyebarkan agama Islam. Tokoh-tokoh Wali Songo antara lain Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim lahir pada awal abad ke-14 Masehi. Beliau berasal dari Persia dan merupakan putra dari Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau biasanya disebut Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Beliau memiliki banyak nama antara lain Syekh Maghribi berasal dari Maghrib Maroko, Sunan Gresik, dan Syekh Ibrahim As-Samarkandi berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, tepatnya di Desa Sembalo dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Beliau pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah tersebut setelah mendirikan masjid. Metode dakwah yang beliau lakukan adalah dengan memusatkan pada perdagangan, bercocok tanam, dan bertani. Beliau mengajarkan 3 hal tersebut kepada masyarakat, sehingga membuat masyarakat perlahan-lahan mau belajar agama Islam. Setelah berdakwah di Desa Sembalo, Syekh Maulana Malik Ibrahim pindah ke Gresik dan mendatangi Raja Majapahit serta mengajak raja untuk memeluk agama Islam. Namun, pada akhirnya raja tidak mau masuk agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim diberi tanah di pinggiran kota Gresik oleh Raja Majapahit yang diberi nama Desa Gapura. Di desa inilah beliau kemudian mendirikan sebuah pesantren dan mengajarkan ajaran Islam kepada para muridnya. Kemudian, pada tahun 1419 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia. Makamnya saat ini berada di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, Sunan Ampel. Sunan Ampel dengan nama lengkap Ahmad Rahmatillah atau biasa juga disebut Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Beliau merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan juga merupakan tokoh tertua Wali Songo kedua setelah ayahnya. Sunan Ampel juga diberi tanah oleh Raja Majapahit di daerah Ampel Denta, Surabaya. Dari sinilah awal mula dakwah Sunan Ampel mulai berkembang dengan banyaknya masyarakat yang masuk agama Islam. Beliau membangun langgar atau musola sebagai tempat dakwah yang semakin hari semakin berkembang. Sampai akhirnya beliau membangun pesantren pada abad ke-15 Masehi, yang salah satu santrinya adalah anak-anak beliau, seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau menyampaikan dakwah kepada santri-santrinya dengan 5 dasar yang sederhana sebagai penanaman akidah dan ibadah. 5 dasar tersebut yaitu moh limo, artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela, antara lain yang pertama, moh main, artinya tidak berjudi, moh ngombe, artinya tidak minum minuman keras, moh maling, artinya tidak mencuri, moh madat, artinya tidak menggunakan narkoba, dan yang terakhir moh madon, artinya tidak berzina. Dalam dakwahnya, beliau merupakan orang yang pandai dalam memikat pendengar. Selain itu, beliau juga memiliki kepekaan adaptasi serta memperhatikan kondisi masyarakat. Sunan Ampel meninggal dunia pada tahun 1467 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri dengan nama lain Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin
lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, berasal dari Pasai, dan ibunya bernama Sekardadu, merupakan putri Raja Blambangan. Sunan Giri merupakan tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Beliau memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kuasaannya sebagai raja dan melalui jalur perniagaan. Tak hanya itu, beliau termasuk orang yang dermawan. Beliau sering membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang dilanda musibah. Beliau pernah bertafakur di Gua Sunyi di Desa Kembangan, Gresik selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Setelah itu, sampailah Sunan Giri di wilayah perbatasan yang berhawa sejuk di Desa Giri, daerah Gresik, lalu membangun sebuah pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Sebagaimana dengan guru sekaligus mertuanya, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri juga mengembangkan pendidikan di pesantren dengan menerima murid-murid di berbagai daerah di Nusantara. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang bertema Islami seperti Jemuran, Cublak-Cublak Suweng, Gending Asmaradana, Turi Putih, dan Pucung. Beliau juga ikut berperan dalam meresmikan Masjid Demak dengan sebuah pertunjukan wayang beber atau wayang dengan wujud manusia yang kemudian dilarang oleh beliau. Beliau mengganti wayang tersebut dengan wayang yang berupa karikatur, yang kini dikenal sebagai wayang kulit. Setelah itu, bagi setiap orang yang ingin melihat pertunjukan wayang kulit tersebut, harus mengucap 2 kalimat syahadat sebagai karcisnya. Sehingga semakin banyak orang non-muslim yang membaca syahadat untuk memeluk agama Islam. Beliau meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di komplek yang dulunya merupakan lokasi Kerajaan Giri Kedaton yang berada di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Selanjutnya, Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim lahir pada tahun 1465 Masehi di Bonang, Tuban. Sunan Bonang merupakan putra sulung Sunan Ampel. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Kediri dan Lasem, Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam di Jawa, Sunan Bonang termasuk orang yang berkompromi dengan budaya. Bahkan beliau dianggap sebagai pencipta gending. Dalam berdakwah, beliau sering menyesuaikan diri dengan corak budaya masyarakat di Jawa, seperti wayang kulit dan gamelan. Beliau memodifikasi wayang kulit dan gamelan tersebut dengan menyisipkan ajaran Islam di dalamnya, seperti pesan-pesan tauhid, sehingga beliau membuat acara yang bernama sekaten, yang asli katanya adalah syahadatain. Sunan Bonang juga membuat macapat, yaitu durma dan tembang Tombo Ati, yang sampai sekarang masih banyak diperdengarkan oleh masyarakat. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Selanjutnya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang hidup lumayan lama dari tokoh lainnya. Beliau melewati 3 masa pemerintahan, yaitu masa akhir Majapahit pada tahun 1478 Masehi, masa Kesultanan Demak pada tahun 1481 sampai 1546 Masehi, dan masa Kesultanan Pajang pada tahun 1568 Masehi. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Jawa Tengah. Dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga tidaklah mudah, mengingat masyarakat masih sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Pola dakwah yang beliau lakukan adalah secara kultural, yaitu dengan memasukkan sedikit demi sedikit nilai-nilai Islam ke dalam tradisi masyarakat tersebut. Beliau tidak menghilangkan tradisi Hindu-Buddha dalam masyarakat, tetapi mengubahnya perlahan-lahan.
Sunan Kalijaga memadukan dakwahnya dengan budaya-budaya yang melekat pada masyarakat, misalnya wayang kulit, gamelan, tembang, ukir, dan batik yang saat itu sedang terkenal. Beliau terkenal sebagai dalang dalam pertunjukan wayang kulit. Ketika beliau sedang pentas, masyarakat akan sangat antusias sehingga seringkali memadati halaman. Saat pertunjukan wayang kulit, beliau tidak menarik biaya apapun, sehingga sebagai gantinya, beliau mengajak kepada seluruh penonton yang hadir untuk bersyahadat dan masuk Islam. Beliau meninggal pada tahun 1580 Masehi dan dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat atau biasa disebut Raden Qasim dan Syarifuddin lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Pada awalnya, Sunan Derajat diminta ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di Gresik. Saat di perjalanan menuju Gresik, kapal yang beliau naiki terkena ombak dan beliau terdampar di sebuah tempat bernama Kampung Jelak. Sunan Derajat menetap di kampung tersebut dan mendirikan pondok pesantren sebagai tempat dakwah beliau mengenai agama Islam. Tak berselang lama, kemudian kampung kecil tersebut berkembang dan menjadi kampung yang besar. Kampung tersebut kemudian diberi nama Desa Derajat. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat menekankan bi'al hikmah, yaitu langsung memberi contoh seperti melalui tembang-tembang, gamelan, dan kebudayaan yang sudah ada dalam masyarakat. Salah satu ajaran Sunan Derajat yang paling terkenal adalah catur piwulang, antara lain yang pertama, wenehono teken marang wong kang wuta, artinya berilah tongkat pada orang yang buta. Yang kedua, wenehono pangan marang wong kang kaliren, artinya berilah makan pada orang yang kelaparan. Ketiga, wenehono sandang marang wong kang wudo, artinya berilah pakaian pada orang yang telanjang. Yang terakhir, wenehono payung marang wong kang kawudanan, artinya berilah payung pada orang yang kehujanan. Sunan Derajat meninggal pada tahun 1520 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Selanjutnya Sunan Muria. Sunan Muria atau disebut Raden Umar Said merupakan salah satu anggota Wali Songo yang juga menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau juga terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat biasa, serta beliau lebih memusatkan dakwahnya di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di salah satu puncak gunung di Desa Colo yang akhirnya muncullah sebutan Gunung Muria. Selain berdakwah, beliau juga berkumpul dengan rakyat biasa untuk mengajari mereka cara bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain di Desa Colo, beliau juga memperluas dakwahnya di daerah Tayu, Kudus, dan Juwana. Semakin lama, beliau semakin diterima oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau dapat berjalan lancar. Kebanyakan penduduk masih sangat kental dengan tradisi lama yang sudah turun-temurun seperti kenduren. Kenduren merupakan tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga. Tradisi ini diperbolehkan oleh beliau, tetapi untuk tradisi seperti membakar kemenyan atau memberikan sesajen di tempat-tempat tertentu itu dilarang. Beliau mengubah tradisi yang dilarang tersebut menjadi sholawat dan doa untuk orang yang sudah meninggal. Sama seperti tokoh Wali Songo lainnya, Sunan Muria juga mempertahankan kesenian seperti wayang kulit dan gamelan sebagai jalan dakwahnya. Beberapa lakon wayang kulitnya diubah karakternya dengan memasukkan nilai-nilai Islam seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada Mustakaweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain-lain. Sunan Muria dimakamkan di Bukit Muria, Desa Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Selanjutnya, Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq lahir pada tahun 1500 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menjalankan syariat Islam. Sunan Kudus menyebarkan Islam di daerah Kudus, di mana mayoritas masyarakatnya memeluk agama Buddha. Dalam berdakwah, beliau juga mengajarkan untuk membuat dan menyempurnakan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, dan membuat keris pusaka. Sama seperti tokoh wali songo lainnya, beliau juga berdakwah dengan cara mendekatkan diri dengan masyarakat terlebih dahulu, sehingga dengan begitu beliau dapat memahami apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di kota Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayah beliau bernama Syarif Abdullah dan ibunya bernama Syarifah Mudaim Nyi Rara Santang. Nama Gunung Jati diambil dari nama bukit yang berada di Cirebon. Sunan Gunung Jati juga merupakan sultan pertama di Kesultanan Cirebon yang didirikannya dan mendapat dukungan penuh dari Kesultanan Demak pada tahun 1478 Masehi. Strategi Sunan Bonang dalam berdakwah dilakukan dengan cara pendekatan agama, ekonomi, politik, dan kultural. Beliau berdakwah di daerah Jawa Barat. Dakwah beliau diterima dengan baik dan semakin banyak pemeluk agama Islam di sana. Kemudian beliau melanjutkan dakwahnya ke Banten dan Sunda Kelapa, yang masyarakatnya mayoritas beragama Hindu-Buddha serta berada di bawah kekuasaan Pajajaran pada waktu itu. Kemudian Sunan Gunung Jati dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Pajajaran sehingga berhasil mengislamkan penduduk di wilayah tersebut pada tahun 1528 Masehi. Beliau berhasil merintis hubungan antara Banten, Sunda Kelapa, Cirebon dengan Demak, Jepara, Kudus, Tuban, dan Gresik. Setelah itu beliau kembali ke Cirebon dan mengembangkan dakwahnya sampai akhir hayatnya. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.